Selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Masih di pameran otomotif Gias 2023. Di boothnya Great Wall Motor dengan produk series Haval. Sebelumnya kita sudah membahas secara lengkap Haval H6 dan ini adalah produk di bawahnya H6 yang diberi nama Haval Julian. Yang ini adalah versi hybrid dan yang sebelah kanan saya paling ujung berwarna merah versi bensin dengan turbo. Kita akan bahas keduanya secara lengkap. Stay tune terus. Oke, dimulai dari tampilan dulu dan dari bagian depan. Dia punya desain yang lagi-lagi memang cukup berani, khas sebuah mobil dari Tiongkok. Punya tarikan garis tegas utamanya di bagian bonet sini tengah, mengalir ke depan, dan punya tekukan yang cukup barli di bagian bumper bawahnya. Nah, perbedaan antara Haval Julian yang hybrid dan versi bensin ada di beberapa titik, seperti di penggunaan lampu sini dia ada aksen warna biru menandakan sebuah mobil hybrid, dan penggunaan kisi-kisi grill yang bagian hybrid ini dia punya tampil lebih berani dengan tonjolan 3 dimensi, sementara di varian mesin bensinnya tampil lebih sederhana dengan kisi-kisi horizontal di bagian grillnya. Selain perbedaan di aksen lampu sini, lalu juga di kisi-kisi grill ada penambahan semacam mungkin sensor radar ya di bagian bumper sini, sementara yang di bagian atau di versi mesin bensin tidak mengemas komponen ini. Lalu juga perbedaan di bagian warna bumpernya. Kalau di sana warna chrome yang lebih menyala, sementara yang di bagian sini dia mengemas warna black chrome. Jadi tampil lebih sporty lagi. Geser ke samping, bisa dilihat memang bentuk tubuhnya dia lebih compact dibandingkan Haval yang H6. Dia mengisi mungkin di segmen BSUV, SUV compact. Nah, tarikan garis tegas lagi-lagi menghiasi area samping dari Haval Julian. Bisa dilihat tarikan garis tegas dari bagian belakang mengalir sampai ke depan. Nah, untuk mencirikan sebuah SUV, hadir komponen roof rail, lalu juga ada set body molding. Dia tanpa komponen over fender seperti di Haval yang H6. Untuk peleknya dia pakai ukuran 18 inci dengan balutan ban 235/55. Nah, ada perbedaan juga di bagian desain antara yang hybrid dan juga versi yang bensin. Dia tampil lebih sederhana dengan perpaduan warna dual two tone antara warna hitam dan juga warna silver. Nah, untuk menjadikan sebuah varian hybrid, di varian Haval Julian ini tersemat sebuah emblem HEV yang artinya adalah Hybrid Electric Vehicle. Nah, untuk membuat tampilannya lebih elegan gitu ya, ada beberapa komponen list chrome yang menghiasi list di bagian pintu sini. Ini sudah ada lampu sen dan titik kamera menandakan mobil ini sudah tersemat dengan 3D 360 view monitor. Kita akan lihat bagian belakangnya. Yuk, mundur ke belakang. Ini adalah tampilan buritan dari Haval Julian yang varian hybrid. Bila dibandingkan dengan versi bensin, ini jauh tampil lebih sporty, terutama di penggunaan komponen spoiler. Dia ada bolongnya gitu ya di bagian sini, sementara yang varian bensin nggak ada. Lalu penggunaan diffuser belakang atau bumper yang lebih tampil sporty dan mencolok dibandingkan varian yang mesin bensinnya. Dia sudah menggunakan lampu stop lamp LED. Desainnya sepintas mirip dengan Honda SR-V. Di tengah sini ada emblem Haval bertuliskan yang cukup besar, lalu juga ada GWM dan varian Julian termasuk penyematan emblem Hybrid Electric Vehicle. Di belakang juga sudah tersemat dengan fitur defogger dan juga komponen wipernya. Dia mengemas komposisi 5 penumpang gitu ya. Jadi di belakang fokus sebagai penyimpanan barang yang kalau dilihat dia punya penutup partisi. Jadi bisa memberikan privasi lebih kepada para penggunanya. Kita akan lihat bagian interior dari Haval Julian versi hybrid. Let's go. Sekarang sudah masuk di dalam kabin dari Haval Julian. Ini versi yang hybrid electric vehicle-nya. Sebenarnya nuansanya masih sama dengan Haval H6. Dia punya tampilan yang menonjolkan kesan sporty, terus juga ada kesan elegannya lewat penyematan warna-warna bronze seperti ini di bagian setir, di door trim, di gesi-gesi AC, dan warna kalem ataupun elegannya dituangkan lewat penggunaan aksen menyerupai
kulit warna putih di sini. Jadi dia ada dual layer, double layer antara dashboard di atas dan bawah. Dan ini sudah pakai bahan yang soft touch ya di bagian dashboard. Terus juga di setirnya sudah pakai kulit. Cuman sayang di bagian door trim sebelah sini dia masih pakai plastik. Cuman kualitas plastiknya cukup kokoh, jadi nggak kelihatan yang murahan gitu ya. Nah, karena memang posisinya sebagai varian ataupun model di bawah H6, dia kelengkap fiturnya nggak selengkap seperti H6. Salah satu contohnya adalah penggunaan ataupun pengaturan opsi kursi elektrik hanya tersedia di kursi penumpang saja di depan. Dan di bagian penumpang depan masih konvensional, tapi sudah pakai kulit yang premium, cukup menarik dengan penawaran warna yang cukup berani ya. Dari warna hitam, stitching warna kuning garis-garis ini, dan ada warna krem atau putih. Ini sama bagian depan dan belakang. Dan ini juga senada dengan ruang interior yang ditawarkan dari Haval Jalion yang versi hybrid. Haval Jalion juga turut dibekali dengan fitur panoramic sunroof. Cuman ini karena memang belum nyala gitu ya, kita nggak bisa ngeliat nih bagaimana cara buka tutupnya. Tapi sini ada tombol untuk pengaturan dari panoramic sunroofnya. Di depan ada panel infotainment yang cukup besar, model floating. Lalu di sini ada panel meter MID yang sudah berteknologi full digital. Yang nggak bisa rangkum adalah tata letak yang sederhana, simple, coba ditawarkan oleh Haval di produknya yang Jalion Hybrid ini. Karena nggak banyak macam tombol sebenarnya. Tombolnya tertata rapi di bagian tengah sini. Kita bisa ngatur pengaturan AC, lalu juga ada defogger arah semburan AC, termasuk dengan penggunaan tuas transmisi yang lagi-lagi mirip dengan saudaranya si Haval H6, jadi model putar seperti mobil-mobil Eropa. Sudah parking brake dan ada beberapa slot penyimpanan. Di sini ada wireless charging, di sini juga ada penyimpanan lagi. Di sini juga ada penyimpanan untuk cup holder dan penyimpanan ruang utama di bagian konsol tengah yang cukup dalam. Sekarang kita akan lihat bagaimana komposisi duduk ketika sebagai penumpang di bagian belakang. Nah, ini adalah komposisi duduk ketika sebagai penumpang di pilar B, di pilar tengah belakang sini. Ini adalah pengaturan posisi driver gue yang tadi sudah diatur. Ini sebagai penumpang belakang dengan tinggi 172 cm, punya sisa legroom yang cukup luas, lalu juga headroom yang cukup memadai, dan ada armrest yang kokoh lagi-lagi dengan 2 cup holder yang sudah tersemat dengan seat belt 3 titik, baik penumpang di sebelah kanan belakang, di tengah maupun di sisi samping sebelah kiri. Nah, untuk memberikan aspek kenyamanan lebih, tersedia headrest baik di tiap sisi penumpang ya. Jadi kita bisa mengatur lah. Secara umum ketika duduk sebagai penumpang belakang di Haval Jalion yang hybrid ini adalah memberikan ataupun menawarkan kenyamanan sebagai penumpang. Kita bisa mengatur ruang posisi berkendara, ruang posisi duduk yang ideal, terus juga berbagai macam tombol AC seperti di sini. Lalu juga ada penyematan USB port. Ada lampu baca juga di sini di belakang, cuma nggak nyala karena memang unit display. Dan untuk fiturnya, mobil ini dilengkapi dengan berbagai fitur canggih. Salah satunya adalah penyematan ADAS berupa Adaptive Cruise Control, Blind Spot Detection, Lane Change Assistance, Lane Keeping Assist, lalu juga ada Lane Departure Warning, Rear Collision Warning Control, sampai dengan Rear Cross Traffic Braking. Itu adalah salah satu paket keselamatan semi-otonomos yang ditawarkan dari Haval Jalion. Tentunya juga fitur keselamatan lain berupa ABS, lalu juga airbags, Hill Start Assist, Vehicle Stability Control, Traction Control sudah tersemat di SUV 5 penumpang ini. Nah, ini adalah rancang mesin yang dipakai atau dibenamkan di bonet Haval Jalion yang versi hybridnya. Bisa dilihat memang tata letaknya cukup rapi dan sudah tersemat dengan peredam suara nih di bagian sini. Lalu juga ada peredam panas di bagian sini. Nah, kalau mengacu spesifikasi global, terutama di Thailand, dia mengemas mesin bensin 1,5L turbo dengan sokongan baterai dan juga motor listriknya. Nah, perpaduan tadi bisa menciptakan tenaga 187,4 horsepower dan torsi 375 Nm yang disalurkan ke roda depan dengan transmisi 7 percepatan dual clutch. Nah, rancang mesin yang ditanam pada Haval Jalion Hybrid adalah untuk mengincar konsumsi bahan bakar, karena klaimnya mengacu data global dia punya catatan efisiensi bahan bakar sekitar 20 km per liter, dan untuk mengejar torsi karena punya komposisi torsi sampai 375 Nm. Nah, sementara untuk varian yang mesin bensin tanpa teknologi hybrid, dia punya tenaga di 148 horsepower dan torsinya 220 Nm. Outputnya tadi disalurkan lewat
penggerak roda depan dengan transmisi kopling ganda dual clutch 7 percepatan. Lagi-lagi buat Anda yang tertarik meminang Haval Julion baik yang hybrid maupun yang versi bensin, dia belum dijual secara resmi karena proses penjualannya akan dilakukan pada kuartal pertama tahun 2024 ketika sudah dirakit secara lokal. Tapi bocorannya untuk varian yang hybrid ini akan dijual sekitar 500 jutaan, sementara yang varian bensin akan dijual di harga 400 jutaan. Nah, itu adalah first impression kami bersama Haval Julion baik versi hybrid dan juga versi bensinnya. Nah, buat informasi lebih lengkap terkait spesifikasi, teknologi, fitur yang ditawarkan oleh Haval Julion, teman-teman bisa langsung datang ke website kami di www.auto.com, carvaganza.com, dan tentunya jigwheels.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya.